Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril muqtadir al-jabiri qalba abdin munkasir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mutakabbir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muzakkir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin as-sabir syakir wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa kulli abdin mu'tabir. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya jugalah kita bisa berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, at-tasi' wa sittun wa tamamu sab'in min asma'illah al-husna al-qadiru wal muqtadir. Yang ke-69 dan yang ke-70 dari Asma'ullah al-Husna ialah Al-Qadir, yang ke-70 Al-Muqtadir. Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Al-Qadir huwa alladhi yakhtari'u kulla mumkin mawjud ikhtira'an yatafarradu bih wa yastaghni bihi an muawanati ghairihi wa huwa alladhi in syaa fa'al wa in syaa wa in lam yasha' lam yaf'al. Al-Qadir artinya yang kuasa, yang kuasa mencipta tiap-tiap yang mungkin ada, akan sebagai mencipta yang bersendiri dia dengan mencipta itu, dan tidak perlu pada mencipta itu pertolongan orang lain, dan dialah yang bila hendak berbuat dia berbuat, bila tidak hendak berbuat dia tidak berbuat. Nah, itulah Al-Qadir. Dia yang punya kemampuan, kekuasaan untuk mencipta apa yang dicipta, yang mungkin. Yang mungkin. Mungkin itu artinya boleh kadada, boleh ada. Dan dia sendiri tanpa ada perlu kepada bantuan siapa jua pun. Nah, itu Al-Qadir. Secara ringkas diartikan yang maha kuasa. Yang maha kuasa, Al-Qadir. Wal muqtadir, muqtadir yang ke-70 huwallazi yuzhiru ma fa'al. Dia yang menampakkan kekuasaannya. Orang yang kuasa belum tentu menampakkan kekuasaan. Al-Qadir dia kuasa, tapi bisa dia kada menampakkan kekuasaannya. Dia punya kemampuan, tapi bisa kada menampakkan kemampuannya. Nah, Al-Muqtadir dia menampakkan kekuasaannya. Jadi sedikit saja bedanya. Al-Qadir yang maha kuasa, Al-Muqtadir yang menampakkan kekuasaannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, bisa melakukan, memperbuat, mencipta
apa saja yang dia kehendaki dari perkara-perkara yang jaiz, yang mungkin. Itu maksudnya. Menurut hukum akal terbagi 3. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz harus. Itu hukum akal. Lain hukum syara. Hukum syara kan 5. Wajib, haram, makruh, sunat, boleh. Itu hukum syara ngarannya. Artinya pun beda juga. Wajib di hukum syara artinya yang dilakukan berpahala, ditinggal berdosa. Itu wajib menurut hukum syara. Kalau wajib menurut hukum akal artinya ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang kada terupa, terbayang pada akal tiadanya. Kazatihi ta'ala, seperti zat Allah. Zat Allah itu menurut hukum akal wajib ada. Wajib ada. Kenapa maka wajib? Karena kada terupa pada akal. Zat Allah itu kada ada. Akal kita kada nerima kalau Allah itu kada ada. Nah maka adanya Allah itu wajib menurut akal. Wajib menurut akal. Nah kudrat Al-Qadir yang maha kuasa itu kada berhubungan dengan yang wajib ini. Qadir yang maha kuasa kada ada hubungannya dengan yang wajib. Artinya apakah Allah menciptakan dirinya? Itu kada kawa demikian. Kenapa? Karena dirinya itu wajib ada. Sedangkan Qadir kada ada hubungan dengan yang wajib. Yang kedua, Qadir tidak ada hubungan dengan mustahil. Mustahil itu yang tidak terupa pada akal adanya. Yang tidak terupa pada akal adanya. Seperti anak Tuhan, bini Tuhan, sekutu Allah, itu mustahil. Karena mustahil kada terupa pada akal adanya. Nah, Al-Qadir yang maha kuasa ini kada berhubungan dengan yang mustahil. Kawalah Allah itu maulah anak sehingga ada anak Allah. Nah, itu pertanyaan yang kada perlu ada. Kenapa? Karena kuasa Allah kada berhubungan dengan yang mustahil. Nah, lalu apa yang kuasa Allah? Allah itu maha kuasa kepada tiap-tiap yang jaiz, yang mungkin. Apa itu jaiz mungkin? Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, macam kita-kita nih, alam semesta ini. Nah itulah hubungannya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa mencipta alam semesta. Artinya boleh Tuhan meniadakan, boleh Tuhan menciptakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Al-Qadir, Allah yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang jaiz. Sesuatu yang jaiz. Bukan yang wajib ada, bukan yang mustahil. Tetapi Allah itu maha kuasa menciptakan sesuatu yang jaiz, yang mungkin. Para muhibbin rahimakumullah. Warada fil Quran ismullah Al-Qadir 7 marrat. Di dalam Al-Quranul Karim disebut nama Allah Al-Qadir ada 7 kali. Lalu karena Al-Qadir ini ada dalam Quran, maka kita wajib percaya bahwa ini Al-Qadir asma daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di Quran. Minha setelahnya
di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan nama Allah Al-Qadir. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd ila akhir ayat. Artinya, katakan wahai Rasulullah kepada umat engkau, sampaikan, Dia Allah kuasa. Nah, Qadir, Dia Allah kuasa mengirim atas kalian azab. Allah tuh kuasa mengirim azab kepada kita dari atas. Allah kuasa mengirim azab kepada manusia ini mulai atas dikirim, seperti yang dikirim Tuhan kepada pasukan Abraha. Pasukan Abraha, burung ababil membawa batu-batu kerikil jahanam dijatuhkan kepada mereka. Ini Allah kuasa mengirim azab kepada manusia yang menentang Allah dengan azab mulai atas atau dari bawah. Allah kuasa mengirim azab dari bawah, seperti yang dikirimnya kepada Qarun. Nah, Qarun itu dari bawah, bumi menghisap, menyedot Qarun, sehingga Qarun dan istananya dan hartanya semua disedot oleh bumi. Nah, ini Allah mengirim azab mulai bawah. Dan Dia Allah itu kuasa menjadikan kalian berkelompok-kelompok, bermazhab-mazhab, bergolongan-golongan. Allah jadikan kita ini berkelompok-kelompok, berpartai-partai, bergolongan-golongan, bermazhab-mazhab. Nah, ini satu bentuk ujian Allah. Dan Dia Allah kuasa menjadikan kalian berperang saudara. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kekuasaannya mengirimkan azab kepada manusia dengan 4 macam jenis azab. 1, azab turun dari atas, kayak pasukan Abraha. 2, azab turun dari bumi, dihisap macam Fir'aun, Qarun. Nah, Qarun. Bisa Allah jadikan azab itu berupa manusia berkelompok-kelompok, ada menyatu, artinya itu azab juga. Kita aja sarumah lain mazhab, nyaman di rumah. Kita nih sarumah nih lain mazhab, itu azab. Saya kong berkunut, saya kong kada, maka sarumah. Saya kong betahlil, saya kong kada hendak betahlil. Nah, itu azab dari Allah. Allah kuasa mengirim azab berupa itu. Dan yang keempat, Allah menerangkan kuasa mengirim azab berupa perang saudara sesama muslim, artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'autu Rabbi ayyadfa'a an ummati arba'a farafa'a anhum musnatain wa aba ayyarfa'a sunatain." Tadi Allah menjelaskan kemampuan kekuasaannya mengirim 4 azab tadi, 4 jenis azab. Lalu ujar Nabi kita, aku mau usul berdoa kepada Allah bahwa Allah jauhkan daripada umatku 4 macam azab itu.
Karena Nabi kita mendengar bahwa Allah itu kuasa mengirimkan azab seperti demikian tadi, lalu Nabi kita minta kepada Allah supaya umatku jangan diazab dengan azab yang 4 macam tadi, macam Abraha, macam Qarun, berkelompok-kelompok, kadang menyatu dan perang saudara. Lalu jar Nabi kita, Allah izinkan aku minta 2, tapi aku kada diizinkan minta 2 yang lainnya. Yang diizinkan Allah, permintaan Nabi itu adalah azab dari atas. Artinya dijamin umat Nabi kita ini kada akan ada azab macam Abraha itu. Kayak apapun umat Nabi kita ini ingkarnya kepada Allah, itu sudah dijamin melalui permintaan Nabi kita, kada akan ada azab pengiriman burung ababil itu. Nah, selamat kita dari situ. Yang kedua yang diterima Allah, permintaan Nabi kita ini dihindarkan dari azab dihisab bumi. Artinya bahwa umat Nabi kita ini bagaimanapun ingkarnya kepada Allah, kada akan diazab macam Qarun. Qarun itu tiap hari sampai sekarang masih turun terus ke dalam bumi sampai hari kiamat dihisabnya. Nah, ini dijamin oleh Allah karena doa Nabi kita bahwa umat Nabi kada akan bakal dikirim azab macam Qarun tadi. Lalu jar Nabi, Allah kada mengizinkan aku minta yang 2 lainnya. Apa yang 2 lainnya? 1, berkelompok-kelompok, bermazhab-mazhab, berpartai-partai. Dan yang kedua, perang saudara. Itu kada Allah izinkan aku minta, terhindar dari itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, la taftariqanna ummati ala 73 firqah, wahidatun fil jannah wasnatan wa sab'un finnar. Lalu akhirnya ujar Nabi, umatku ini tercerai-berai menjadi 73 kelompok, 73 partai, 73 mazhab. Hanya 1 yang masuk surga, 72-nya finnar, dalam neraka. Jadi mazhab umat Nabi kita, artinya orang Islam, ini umat Nabi kita, berkelompok-kelompok sampai 73. 73 kelompok ini 1 aja yang selamat, yang lainnya ke neraka. Karena ini umat Nabi kita, ke neraka tentu kada kekal dalam neraka, pasti dibangkit satu saat karena umat Nabi kita, umat Islam. Nah, siapa yang 1 kelompok yang selamat itu? Ialah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ini satu-satunya kelompok yang selamat yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita berkelompok-kelompok ini, ke mazhab-mazhab ini. Kenapa? Karena memang Allah kadang mengizinkan Nabi untuk minta umat Nabi ini 1 kelompok, 1 pendapat saja, sehingga terjadilah sedemikian rupa banyak mazhab, banyak kelompok di antara kita ini. Cuma dari sekian banyak kelompok itu hanya 1 yang selamat, fil jannah, di surga, ahlus sunnah wal jamaah. Para muhibbin rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah itu 1, tapi besar. 1, tapi besar satunya ini. Nah, siapa tokoh-tokoh yang diakui oleh dunia, oleh mayoritas muslimin dunia? Siapa tokoh-tokoh yang diakui sebagai tokoh ahlus sunnah wal jamaah?
Pertama yang diakui Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ini Imam Abu Hanifah, pemimpin mazhab Hanafi. Ini diakui beliau sebagai tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terbanyak pengikut beliau ini di daerah Asia Selatan, Pakistan, India. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya ada Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Apa di antara ajaran beliau? Ini pasti ajaran Ahlus Sunnah, karena beliau tokoh Ahlus Sunnah. Ajarannya ajaran Ahlus Sunnah. Ajaran beliau antara lain tidak ada kunut dalam sembahyang subuh. Tidak ada kunut dalam sembahyang subuh. Jadi subuh kada berkunut. Orang mazhab Hanafi ini. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya lagi ajaran beliau tahlilan itu pahalanya sampai kepada mayit. Pahalanya sampai kepada mayit. Kita bertahlil, kita hadiahkan pahalanya agar disampaikan Allah kepada Fulan bin Fulan. Itu menurut mazhab Hanafi sampai. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah diakui oleh dunia. Ya, kalau ada orang-orang bertahlil, ini sampai. Dan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tokohnya itu Imam Hanafi. Imam Hanafi diakui sebagai salah seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kada bakunut subuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan di luar Ahlus Sunnah. Orang kada bakunut sembahyang subuh termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mazhab Hanafi demikian. Jadi jangan dipadahkan orang kada bakunut itu kada Ahlus Sunnah. Bukan. Orang kada bakunut sembahyang subuh masih dalam Ahlus Sunnah. Karena itu dalam mazhab Hanafi. Di antara tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi yang diakui dunia, Imam Malik bin Anas, pemimpin mazhab Maliki. Nah, ini diakui oleh dunia. Beliau salah seorang tokoh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara ajaran beliau, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian Fatihah. Ajaran sidin. Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Fatihah. Jadi bila sembahyang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kada perlu bismillah, karena itu bukan Fatihah. Ini mazhab Maliki, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang sembahyang kada bismillah itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara ajaran lagi daripada mazhab Maliki, banyu atau air mustamal itu masih bisa dipakai berulang-ulang untuk wudu, mandi junub dan sebagainya. Jadi orang mazhab Maliki ini banyu segayung halus cukupnya berwudu berkubuk-kubuk di situ. Dan kita kan dua kulah, maka sekulam hanya kalau berwudu berculup itu. Mazhab Malikinya segayung halus kita sudah berwudu. Nah, jadi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mazhab Maliki. Di antara tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi yang diakui dunia, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i. Apa sebagian ajaran Imam Syafi'i? Subuh mesti berkunut. Subuh mesti berkunut. Jadi orang berkunut subuh itu bukan bid'ah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i yang menghuluwakan, dan situ diakui oleh dunia. Oleh dunia mengakui sebagai tokoh, salah seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkunut subuh.
Dan salah satu ajaran beliau lagi bahwa tahlilan itu kada sampai lawan mayit. Ini Imam Syafi'i. Yang kita Al-Fatihah kada sampai lagi sujud itu. Jadi orang-orang yang memakai ini bahwa kada perlu tahlil, kada sampai, itu masih ahlu sunnah wal jamaah. Karena Imam Syafi'i yang berpendapat demikian. Satu lagi tokoh ahlu sunnah wal jamaah yang terkenal di dunia, Imam Ahmad bin Hambal atau imamnya mazhab Hambali. Nah, di antara ajaran beliau tidak ada kunut subuh. Antara ajaran beliau lagi sembahyang berjamaah itu wajib hukumnya. Nah, jadi semua itu ahlu sunnah wal jamaah. Orang kada bakunut masih ahlu sunnah wal jamaah. Orang bertahlil masih dalam kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kada perlu sesama ahlu sunnah wal jamaah ini saling salah menyalahkan. Karena imamnya masih imam ahlu sunnah wal jamaah. Bakunut silahkan, hana kada silahkan. Kada keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu kafir, nah ini di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kalau bang ada kena orang mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu kafir, Sayyidina Umar itu kafir, ini di luar ahlu sunnah wal jamaah. Karena tidak ada satupun tokoh-tokoh ahlu sunnah yang mengatakan demikian. Menjadi jar Nabi tadi yang selamat cuma satu, ahlu sunnah wal jamaah. Bujur satu cuma ganal nih, luas. Mazhab Maliki ada di sana, mazhab Hambali ada di sana, mazhab Syafi'i ada di sana, luas. Nah, jadi sesama ahlu sunnah, sama-sama pada ahli surga, ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akibat dari apa? Dari tidak diizinkannya Nabi minta kepada Allah umat beliau dijadikan satu kelompok. Lalu bermacam-macam ini terjadi. Mestinya sama ahlu sunnah ini kada mau bahwa mestinya, karena sama pada ahlu sunnah. Nang mau bahwa itu bukan ahlu sunnah. Nang mandakan Tuhan kita senior, itu nang mau bahwa kita. Mandakan Tuhan di mana? Di langit, itu mesti kita bahwa. Kan itu di luar ahlu sunnah. Kalau perkara nang bakunut, kada tahlil, itu kada perlu bahwa, karena sama-sama dalam rangkuman ahlu sunnah wal jamaah. Itu mestinya. Nah, kemudian yang terakhir, Nabi kada diizinkan minta kepada Allah umat beliau ini perang saudara. Nabi itu minta kepada Allah supaya umat beliau yang sampai perang saudara. Kalau nyembah perang orang kafir musuhnya, yang sesama Islam, itu pun kada diberiakan Allah juga. Nah, sehingga terjadilah sampai sekarang peperangan, perang saudara sesama muslim itu. Kapan mulainya kita perang saudara? Mulai perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Perang. Habis terjadi perang antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Muawiyah. Puluhan ribu kaum muslimin yang mati. Sampai sekarang masih terjadi peperangan saudara di Suriah, di Yaman, dan di mana-mana. Kenapa? Karena Allah kada mengizinkan Nabi kita untuk minta kada perang saudara itu. Maka itulah Allah Al-Qadir, Allah Maha Kuasa untuk mengirimkan azab kepada siapapun, kepada umat Nabi kita, perang saudara, berkelompok-kelompok kayak tadi. Nah, cuma dihindarkan dua hal. Kada akan dikirim azab dari langit, kada akan dikirim azab dari bawah bumi. Nah, itulah bagian dari nama Allah Al-Qadir. Kemudian Al-Mu'min Bismillahil Qadir wal Muqtadir, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah istiqamah wal husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa al-afiyah daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat taqdi lana biha min jami'il hajat wa tahmil jami'il sayyi'at wa tawfana bil darajat wa tuballighuna bi hasanin wa ahli hayati wa ba'damat. Allahumma ja'alna bi dinin wa ma'atuna wa sa'atan bi sa'atin bi tawbatan qabla al-maut sadatan inda al-maut wa ba'da al-maut wa aqwan ma yasab wa man ajab ma nasiba min al-jannah wa dunyaka min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa su'ul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.